Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi bersama saya Netra Kala. Semoga kalian saat ini sedang dalam kondisi yang sehat dan selalu bersemangat menjalani kehidupan ya. Pada kali ini saya akan membawakan kisah mistis dari thread Twitter yang berjudul Cilumpet atau Peta Umpet. Nah, tanpa membuang-buang waktu lagi, berikut ceritanya. Malam itu, kampungku begitu ramai dengan anak-anak, remaja hingga orang dewasa yang tengah bercengkrama satu sama lain. Para remaja yang didominasi umur 12 hingga 18 tahun kadang masih suka berkumpul bersama dan memainkan permainan tradisional. Entah itu kasti, peta umpet, atau permainan yang lain. Bosen nih, main apa yuk? Kata salah satu temanku. Apa? Aku gak mau kalau main PS terus, ujar Nanang yang memang paling tua dari remaja yang ada di situ. Peta umpet aja yuk, aja Ahmad atau sering kami panggil Mamat. Ya, memang umur kami sudah beranjak dewasa, namun permainan seperti ini sungguh menyenangkan dan tidak bisa tergantikan dengan apapun. Walau ujung-ujungnya bisa dimarahi oleh beberapa orang yang resah karena kegiatan yang kami lakukan. Bahkan pernah kami melakukan permainan tersebut pada pukul 9 malam. Beberapa teman setuju dengan usul Mamat, beberapa merasa enggan. Karena malam itu walau suasana terlihat ramai, namun di gang sebelah baru beberapa hari ini ada orang meninggal. Kata orang tua di lingkungan kami tidak baik untuk bermain di malam hari ketika sedang ada orang yang berkabung. Apalagi banyak cerita yang mengatakan kalau arwah orang yang meninggal masih di sekitar rumahnya. Setelah semua setuju, ada sekitar 12 orang saat itu. Kami home pimpa. Aku merasa harap-harap cemas. Aku tidak suka jika harus berjaga dan mencari mereka. Pernah satu waktu aku kalah dan mendapat jatah jaga dan mencari mereka. Namun karena malas, aku pulang ke rumah. Paginya aku dimarahi dan disindir seharian oleh teman-temanku karena kelakuan yang tidak bertanggung jawab. Home pimpa alai home gambreng. Bersama-sama kami mulai mengibas-ngibaskan telapak tangan kami. Ketika kata gambreng, semua berhenti. Ada yang berhenti dengan posisi telapak tangan menghadap ke bawah, ada pula yang menghadap ke atas. Untungnya saat itu posisi yang menghadap ke atas lebih banyak, dan salah satunya adalah aku. Beberapa dari mereka melakukan lagi, dan sialnya si Mamat kali ini yang harus berjaga. Kami tahu kalau Mamat orangnya penakut, jadi kami harus bersembunyi di tempat yang lumayan gelap. Siap, 30 hitungan ya. 1, 2, 3, ucap Mamat sambil menutup matanya dan menempelkan tubuhnya ke dinding musola. Kami menyebar kalang kabut, mencari tempat persembunyian. Kali ini aku bersama dengan 4 orang temanku, yaitu David, Nando, Slamet, dan Agus. Kami berlima tanpa sadar berlari ke arah utara, menuju ujung kampung. Yang sialnya itu adalah jalan menuju ke pemakaman umum perkampungan. Jangan ke situ, ucap David sambil menunjuk jalan gang masuk ke area pemakaman. Lah, kenapa? Takut, saut Nando sok. Mbah Mardi baru aja meninggal, pasti hawanya gak enak, kata David sambil bergidik melihat ke arah pemakaman. Memang dari kami berlima, David yang paling penakut. Setelah beberapa saat menimbang-nimbang, akhirnya kami memutuskan untuk mengarah ke sisi yang lain. Di sana memang masih jarang rumah-rumah. Kondisinya pun terbilang cukup sepi karena masih banyak kebun kosong. Sini aja, si Mamat gak bakal sampai sini, kata Slamet sambil duduk di bangunan pos ronda. Jangan, mending di daerah sana aja,
ucap Nando sambil menunjuk area rumah-rumah yang masih ada beberapa orang yang sedang berkumpul. Aku tahu kenapa Nando tidak mau di pos ronda. Karena di tempat inilah Bahar Mardi ditemukan meninggal. Lengkap masih menggunakan sarung dan kupluk dalam posisi meringkuk. Tidak ada kecurigaan sama sekali. Karena memang waktu itu Bahar Mardi ikut untuk meronda bersama bapak-bapak yang lain. Namun karena beliau sudah berumur, makanya ia hanya duduk menjaga pos ronda dikala yang lain berkeliling mengecek keamanan. Sudah, jangan berisik, di sini juga tidak apa-apa. Penting aku gak mau kalau Mamat lihat kita semua di sini, ujarku sambil duduk di sebelah Slamet. Terlihat Nando dan David tidak nyaman untuk berlama-lama di pos ronda tersebut. Sedang Agus masih terlihat santai, walau melihat celingukan di sekitarnya. Memang pos ronda ini berada di ujung kampung. Posisinya yang berada di bawah pohon mangga menjadikan suasana memang terlihat seram. Terlebih, baru beberapa hari yang lalu ada orang yang meninggal di tempat tersebut. Terdengar suara seperti orang sedang berjalan di belakang kami. Sontak kami semua memalingkan pandangan menuju suara tersebut. Tapi setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada siapa-siapa yang muncul. Bulu kuduku mulai meremang saat itu. Sudah, ayo pindah aja, ujar David dengan nada ketakutan. Kata Pak Kiai, tidak ada setan makan manusia, Dav. Timpal Slamet yang malah semakin duduk ke tengah pos ronda. Kalau mau pindah ya sana, nanti ketemu sama Mamat. Lanjutnya Mir menggoda. 10 menit berlalu, suasana makin terlihat sepi. Tapi entah kenapa malah kami makin berlama-lama di pos ronda tersebut. Terdengar suara burung malam yang menurut cerita di kampung kami menandakan kalau sedang ada makhluk gaib di sekitar burung tersebut hinggap. Kamu tahu nggak, Mat? Bah Mardi kemarin meninggal di mana? Kata Agus tiba-tiba. Seketika suasana menjadi mencekam. Bukan karena teringat sosok Bah Mardi, namun karena perkataan Agus yang membuat mereka seketika diam memperhatikan Agus. Ya di rumahnya toh, jawab Slamet dengan suara lantang. Goblok, batinku sambil melihat jam tangan. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 9 malam, yang berarti sudah hampir 20 menit kami di sini. Sudah, gak usah aneh-aneh, kata David yang mulai merasa jengah dengan perkataan Agus. Angin dingin tiba-tiba berhembus dengan kencang diiringi dengan suara guntur. Tanpa sempat mereka berlari menuju rumah masing-masing. Hujan sudah turun dengan derasnya. Wah, sialan, malah hujan. Gimana ini? Ucap Nando dengan nada khawatir. Sudah di sini dulu, nanti masuk angin kalau nekat. Balas Slamet yang malah sekarang sudah rebahan. Cuaca makin terasa dingin. Sedang tidak ada seorang pun dari kami yang memakai jaket. Dengar gak? Kata Agus tiba-tiba. Sudahlah, jangan aneh-aneh, sahutku karena memang saat itu sungguh suasana sangat sepi ditambah hujan semakin lebat. Enggak, denger gak? Lanjut Agus. Memang waktu itu terdengar suara batuk seseorang dari arah kebun yang berada di belakang pos ronda. Saat itu kami berlima hanya bisa diam. Satu sama lain tidak berani untuk menengok suara apa itu. Tapi terdengar jelas, walau dalam suara rintik hujan yang deras. Enggak beres, ujar Agus. Seketika semua terdengar senyap. Bahkan suara hujan pun terdengar menjauh. Gludak, gludak, gludak. Terdengar suara seperti bola yang dipukul di dinding pos ronda. Apa itu? Seketika David merapat ke arahku. Gludak,
gludak, gludak. Suara itu semakin jelas. Dan tiba-tiba dari arah tengah, Slamet menjerit sejadi-jadinya. Kenapa, Mat? Kenapa? Kami semua panik melihat Slamet yang menjerit. Itu, kata Slamet sambil menunjuk atap di ujung sisi belakang bangunan. Sontak kami semua menengok ke arah di mana Slamet menunjuk. Diar! Kami semua tidak bisa berkata apa-apa dan dia mematung. Kepala tanpa tubuh menggantung dan berputar-putar seperti gangsing. Dengan bentuk mengerikan, mata juling, hidung keruak, serta mulut cakil dengan banyak darah. Suara batuk keluar dari mulut si kepala buntung tersebut. Darah memercik ketika dia batuk. Lendir merah meleleh dari hidung dan ujung mulutnya. Tersadar, kami semua lari sekencang-kencangnya tanpa melihat kondisi dan memperhatikan sekitar. Basah kuyup terengah-engah. Dan saat kami sudah berada di depan musola, David berujar, "Selamat, selamat, selamat." "Iya, kita selamat," ujarku dengan nafas terengah dan masih syok dengan kejadian tadi. "Selamat ketinggalan," David melanjutkan dengan nafas tersenggal bagi orang yang sedang terkena asma. "Goblok, kok ditinggal?" ujarku marah-marah. "Matamu, sedang kamu larinya paling cepat," jawab David tidak mau kalah. Sudah, ini terus gimana dengan Slamet?" kata Nando sambil mencoba menenangkan kami berdua. "Nanti kalau dimakan setan gimana?" lanjutnya. Sejenak kami diam. Kami lihat sudah tidak ada orang di sekitar kami. Sedang kami tahu Slamet hanya tinggal berdua dengan neneknya karena dia anak yatim. Tidak tega jika harus membuat neneknya khawatir, kami berempat akhirnya memutuskan untuk pergi ke pos ronda tersebut. Dengan langkah guntai dan rasa takut, kami berjalan dengan was-was. Sampainya di dekat pos ronda, kami melihat Slamet meringkuk di ujung pos. Tangis lirih terdengar dari bibir Slamet. "Mat, Slamet, sst," panggil Agus. Kami semua enggan untuk terlalu dekat dengan pos ronda. Sekarang bangunan itu terlihat benar-benar seram, dengan lampu yang bergoyang-goyang terkena angin. "Slamet, ayo pulang," sekali lagi Agus memanggil Slamet. Dengan lambat, Slamet yang duduk di ujung pos ronda menaikkan mukanya. "Pulang kemana, Gus?" Namun saat kami semua melihatnya, diar bagai disambar petir. Muka Slamet penuh dengan darah. Lidahnya menjulur meneteskan air liur. "Aku ikut pulang ya, jangan ditinggal." Seketika kami berempat menjerit sambil berlari sekuat tenaga. Tidak ambil pusing, kami mengikuti orang yang paling depan, yaitu Nando. Dengan terengah dan ketakutan, kami tiba di rumah Nando. Kami dimarahin habis-habisan oleh orang tuanya. Selepas kejadian itu, kami semua tidak berani lagi bermain petak umpet atau apapun selepas Isya. Kami memilih untuk berdiam diri di rumah. Sedang Slamet ternyata waktu itu ikut berlari. Tapi karena dia paling belakang, kami semua tidak tahu kalau dia langsung pulang menuju rumahnya. Selesai. Nah, itu tadi cerita tentang permainan petak umpet.
Mungkin di sini kita bisa belajar untuk mengenal waktu, dan tentunya tetap yakin dan berdoa kepada Tuhan dimanapun kita berada. Sekian dulu cerita dari saya, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.